Perkenalkan, nama saya Teresia dengan nomor mahasiswa 3498. Saya akan mempresentasikan analisis fundamental MIKA atau PT Mitra Keluarga Karya Sehat. Mengapa saya memilih MIKA? Yang pertama akan saya bandingkan dengan jenis-jenis rasionya dengan 5 perusahaan yang berbeda di subsektor yang sama. Itu ada perusahaan MIKA, yaitu PT Mitra Keluarga Karya Sehat, kemudian ada HEAL, PT Medical Loka Hermina, kemudian ada Silo, PT Siloam International Hospital, dan ada SAME, itu PT Sarana Meditama Metropolitan. Dilihat dari jenis rasio yang pertama, yaitu ROE, semakin besar ROE-nya itu maka semakin bagus. Dilihat dari kedua perusahaan ini, Silo dan Same, ROE-nya itu sudah minus. Jadi langsung kita evaluasi saja. Jadi sisa perusahaan MIKA dan HEAL, maka akan langsung kita berikan ranking-ranking saja. Yang pertama itu ROE, semakin besar maka akan semakin baik. Maka MIKA itu juara 1 dan HEAL itu juara 2. Kemudian DER, semakin rendah tingkat DER-nya maka akan semakin baik. Maka MIKA itu dapat ranking 1, kemudian HEAL itu ranking 2. Selanjutnya itu rasio PER, semakin rendah maka akan semakin baik. Maka HEAL itu ranking pertama dan MIKA itu ranking kedua. Selanjutnya itu PBVR, semakin rendah maka akan semakin baik. Maka HEAL itu juara pertama dan MIKA itu juara kedua. Selanjutnya itu ada dividen yield. Semakin besar tingkat dividennya itu maka akan semakin baik. Jadi MIKA itu ranking pertama dan HEAL itu ranking kedua. Dilihat dari total ranking mereka, maka MIKA itu lebih sedikit sehingga MIKA itu adalah perusahaan yang lebih baik. Mengapa memilih MIKA? Karena MIKA memiliki performa yang lebih baik dibandingkan para pesaingnya di bidang subsektor kesehatan. Dapat dilihat dari jenis rasio tadi yang sudah kita bandingkan. Kemudian MIKA memiliki tingkat keuntungan yang sehat, dilihat dari tabel pembanding selisih ROE dan DER yang sangat dekat, di mana ROE-nya itu sebesar 15,59% dengan tingkat DER sebesar 18,29%. Kemudian yang ketiga, PT Mitra Keluarga Karya Sehat itu menjadi salah satu saham yang defensif terhadap dampak corona. Selanjutnya, profil perusahaan. PT Mitra Keluarga Karya Sehat bergerak dalam bidang layanan pengelolaan rumah sakit dan bisnis. MIKA mengoperasikan rumah sakit yang terletak di Jabodetabek, Surabaya, dan Tegal. MIKA tercatat di Bursa Efek Indonesia itu pada tahun 2015 pada papan pengembangan. Kemudian Mitra Keluarga itu merupakan salah satu operator rumah sakit swasta terbesar di Indonesia dari segi jumlah pasien, total tempat tidur operasional mencapai sebesar 1.810 tempat tidur per 31 Desember 2016. Didukung dari secara brandnya, Mitra Keluarga telah terbukti mampu merekrut dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Total karyawan perseroan itu terdiri dari 1.070 tenaga dokter, 2.875 tenaga perawat, dan 1.162 staf medis per akhir tahun 2016. Selanjutnya ini ada total saham di perusahaan Mitra Keluarga Karya Sehat dengan kepemilikan sebesar 61,86% dimiliki oleh PT Kriya Insani Cakrasadaya, kemudian sisanya sebesar 38,10% dimiliki pabrik atau masyarakat. Kemudian juga ini tuh ada jajaran komisarisnya. Kemudian ini juga ada jajaran komisarisnya, yaitu komisaris utama ada Joseph, kemudian ada komisaris juga yaitu Johannes dan I Gusti Gede Subawa, kemudian ada direktur utama Rustian, kemudian ada direkturnya juga Joyce dan Esther Maria. Selanjutnya itu adalah jejak langkah PT Mitra Keluarga Karya Sehat.
pada tahun 1989, Mitra Keluarga Jatinegara itu pertama kali mulai beroperasi dengan kapasitas 35 tempat tidur. Kemudian pada 1993, Mitra Keluarga Bekasi mulai beroperasi. Pada tahun 1995, total kapasitas Mitra Keluarga itu mencapai 412 tempat tidur. Kemudian pada 1998, Mitra Keluarga Kemayoran itu mulai beroperasi. Pada tahun 1999, Mitra Keluarga Surabaya mulai beroperasi. Kemudian pada tahun 2000, jumlah tempat tidur pada Rumah Sakit Perseroan itu telah mencapai 715. Kemudian pada tahun 2001, Perseroan menjual sisa kepemilikan saham di RS Mitra Keluarga Jatinegara dan RS Internasional Bintaro. Kemudian pada tahun 2002, PT Mitra Keluarga Kelapa Gading mulai beroperasi. Dan pada tahun 2004 itu, Mitra Keluarga yang ada di Bekasi Timur juga mulai beroperasi. Pada tahun 2005, jumlah tempat tidur rumah sakit meningkat mencapai 742 tempat tidur. Kemudian tahun 2008, Mitra Keluarga Depok mulai beroperasi. Dan tahun 2009, Mitra Keluarga Waru mulai beroperasi dan Mitra Keluarga Tegal juga mulai beroperasi di bawah kepemilikan PT Citra Mandiri Prima. Kemudian pada tahun 2010, Mitra Keluarga Cikarang mulai beroperasi dan hingga akhir tahun 2010, jumlah tempat tidur operasional di seluruh Mitra Keluarga mencapai 1.369 tempat tidur. Kemudian pada tahun 2011, Mitra Keluarga Cibubur itu mulai beroperasi. Pada tahun 2014 diikuti dengan pembukaan Mitra Keluarga Kenjeran. Di tahun 2014 itu jumlah tempat tidur operasionalnya mencapai 1.647 tempat tidur. Kemudian pada tahun 2015, Mitra Keluarga meluncurkan logo perusahaan yang baru sebagai bagian dari proses transformasi. Perseroan juga melakukan penawaran umum saham perdana dan berhasil mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham MIKA. Mitra Keluarga Kalideres juga mulai beroperasi pada tahun 2015. Kemudian 2016, jumlah tempat tidur sudah mencapai 1.810 dengan 1.070 dokter termasuk 918 spesialis dan sekitar 2.875 perawat serta 1.162 tenaga medis. Kemudian tahun 2017, PT Mitra Keluarga Karya Sehat mengakuisisi PT Rumah Kasih Indonesia atau Kasih Group di Jakarta. Dan pada tahun 2019, Mitra Keluarga Bintaro dan Jati Asih mulai beroperasi. Selanjutnya ini ada beberapa berita mengenai Mika. Yang pertama itu ada berita mengenai Mitra Keluarga jadi salah satu saham yang defensif terhadap dampak corona. Dari analisis Mega Capital, Sekuritas Helen Vincentia dalam risetnya pada April 2020 menuliskan Mika bisa menjadi salah satu emiten yang tahan banting di tengah pandemi virus corona. Kami melibatkan Mika sebagai salah satu yang sahamnya defensif terhadap hantaman pandemi virus corona. Hal ini tidak terlepas dari Mika sebagai salah satu operator rumah sakit terbesar di Indonesia, tulis Helena. Dari segi volume pasiennya, Mika juga berhasil mencatat pertumbuhan yang signifikan sepanjang tahun lalu. Dalam riset tersebut, sepanjang 2019 tercatat volume pasien RS Mitra Keluarga itu mencapai 2,67 juta pasien. Angka tersebut naik 22,47% dibanding tahun 2018. Kemudian pada berita yang kedua itu mengenai laba bersih Mitra Keluarga naik 8,62% di kuartal pertama 2020. Menurut kontan.co.id, PT Mitra Keluarga Karya Sehat mencatat kinerja yang sehat di kuartal pertama 2020. Emiten rumah sakit ini mencetak pertumbuhan 8,71% menjadi 874.712
miliar rupiah pada kuartal pertama 2020. Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, laba bersih mitra keluarga pun naik 8,62% pada 3 bulan pertama tahun ini. Kemudian ada berita Mika mengenai tingkat kunjungan pasien naik, kinerja mitra keluarga membaik. Menurut kontan.co.id, kinerja rumah sakit PT Mitra Keluarga Karya Sehat membaik di kuartal 3 2020. Tingkat kunjungan pasien mulai meningkat jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Selanjutnya adalah laporan laba rugi Mika. Bisa dilihat pendapatan Mika itu terus naik dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2020 sampai November, jadi laporan keuangan itu belum lengkap. Pendapatan Mika yang terus naik dari tahun ke tahun itu menunjukkan Mika adalah perusahaan yang baik dan berkembang. Kemudian ada neraca saldo Mika. Dilihat dari aset yang terus meningkat dan berkembang, itu juga menunjukkan bahwa Mika itu merupakan perusahaan yang baik, walaupun debt equity ratio-nya itu juga tinggi. Selanjutnya itu kita mencapai kesimpulan. Bagi para investor yang ingin berinvestasi di subsektor kesehatan, PT Mitra Keluarga Karya Sehat patut dijadikan pertimbangan, karena Mika merupakan salah satu perusahaan dengan tingkat keuntungan yang sehat. Dan Mika memberikan dividen yang lebih tinggi dari perusahaan di subsektor kesehatan lainnya, yaitu sebesar 0,8%. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.